Bukan lautan, hanya kolam susu, katanya. Tapi kata kakekku, hanya orang-orang kaya yang bisa minum susu. Kail dan jala cukup menghidupimu, katanya. Tapi kata kakekku, ikan-ikan kita dicuri oleh banyak negara. Tiada badai, tiada topan kau temui, katanya. Tapi kenapa ayahku tertiup angin ke Malaysia? Ikan dan udang menghampiri dirimu, katanya. Tapi kata kakek, awas, ada udang di balik batu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman, katanya. Tapi kata dokter Intel, belum semua rakyatnya sejahtera. Banyak pejabat yang menjual kayu dan batu untuk membangun surganya sendiri. Nyesel aku, Mak. Gara-gara mencaci dan memaki mantan menteri sosial itu. Kalau cacian aku dalam hati loh. Kenapa? Memang harus caci maki pemimpin pengalaman. Iya, Di. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta itu sepertinya lebih bersimpati kepada menteri sosial. Pidana mati dapat dijatuhkan. Namanya usaha. Dan usaha itu pakai modal demi jabatan kepor. Ngerti kalian? Takutnya dana suap itu hasil korupsi pula. Ya kan, Rin? Ini contoh demokrasi yang nggak sehat. Betul Pak Ken. Kami anti suap kami. Bang, kopi yang biasa bang ya? Pemirsa, sebelum membacakan putusan terhadap mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, Majelis Hakim sempat memberikan pertimbangan yang memberatkan dan juga meringankan terhadap Juliari. Salah satu pertimbangan yang memberatkan adalah Juliari dianggap tidak ksatria karena tidak mengakui perbuatannya. Sedangkan yang meringankannya adalah Juliari dianggap sudah menderita dihina masyarakat. Hal-hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa dapat dikualifikasi tidak ksatria. Ibaratnya lempar baju sembunyi tangan, berani berbuat tidak berani bertanggung jawab, bahkan menyangkali perbuatannya. Perbuatan terdakwa dilakukan dalam keadaan darurat bencana non-alam, yaitu wabah COVID-19. Keadaan yang meringankan, terdakwa belum pernah dijatuhi pidana. Terdakwa sudah cukup menderita, dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat. Terdakwa telah divonis oleh masyarakat telah bersalah. Pada secara hukum, terdakwa belum tentu bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan. Oh, betul kata hakim tadi. Cuman gara-gara cacing dan makin masyarakat bisa mengurangi masa hukuman. Jadinya nyesel aku ya. Tapi kan aku nyuci dia dalam hati. Cuman 12 tahun penjara masa hukuman tindak pidana korupsi dana bansos. Bang, kopi ya bang. Kasih bang ya. Dirian aja. Iya bang. Lagi nunggu kawan di Tak Manor itu. Iyalah. Bang, silakan ya bang. Kasih bang ya. Nah, lagi Parman nih kok lama kali. Tadi gue tungguin. Woi, sudah tadi kok? Udahlah, 20 menit aku nungguin Roman. Yuk, jadi kita kopinya. Jadilah. Ayo. Cari pun di sana ini. Iya. Ayo. Wah, apa Roman? Inilah bawa pasangan untuk kita ngopi nanti. Pas kali lah. Biar ada cemilan sedikit. Belum makan juga nih, Man. Woi, Ri. Woi, Man. Lama kali kalian. Dari tungguin dari tadi pun.
Nyesel lo lari. Kau pun tuh tengok dari jauh pun melamun aja, entah apa yang kau pikirin. Ini, aku kasih kau makanan ini. Iya Ri, kenapa kok Ri? Dari tadi kami lihat dari sana kau masih ngelamun aja kok. Apa yang kau pikirin? Masih mikirin cewek aja kau rasaku. Tengok. Nyesel aku man, gara-gara mencaci dan memaki mantan menteri sosial itu. Kalau cacian aku dalam hati loh. Lah, kenapa pula kau caci Pak Menteri itu, Ri? Oh alaman man. Itu loh man yang terdakwa kasus korupsi bansos itu loh man. Gara-gara dia lah man aku nggak dapet dikorupsi sama dia man. Kasian rakyat kami man, pedagang-pedagang itu semuanya nggak dapat bansos, mungkin dimakan dia itu semuanya. Ini makannya ini. Parman mau jauh-jauh bawa ini. Makan. Nah betul itu kata Aldi man. Gara-gara itu aku caci dia. Nggak cocok dana masyarakat dikorupsi sama dia. Ampun kali memang. Oh, itu tuh alasannya kau caci mantan menteri itu. Kalau gitu emang layak dicaci lari. Itu kan udah penjahat kemanusiaan namanya. Memang harus caci maki. Pemimpin kok nggak amanah. Iya man. Iya man. Masalahnya karena cacian aku itulah hukumannya bisa jadi ringan. Kata Pak Hakim itu. Baru kan aku nyaci dalam hati. Bisa dengar hasilnya. Cuman tak dari masyarakat yang lain. Aku pun nggak tahu juga. Mungkin hakimnya sering main sosmed, followernya banyak, apalagi di TikTok tuh, lagi rame soal korupsi dana bansos. Lo kok bisa tahu ya Pak Hakimnya? Apa tahu Pak Hakimnya kalau terdakwanya dicaci? Apalagi apa pula alat ukurnya kalau mencaci? Apalagi caciannya Tori cuma di dalam hati. Apa pula lah Pak Hakimnya? Sakti juga Pak Hakimnya itu ya. Iya di Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta itu sepertinya lebih bersimpati kepada Menteri Sosial ketimbang ribuan masyarakat yang menerima dana bantuan sosial masa pandemi korupsinya. Padahal ya, hakim itu memiliki opsi memberikan hukuman maksimal berupa penjara seumur hidup. Bahkan pidana mati terhadap pelaku korupsi di masa bencana ini loh man. Iya man. Terdakwa bukan hanya tidak amanah, tetapi mengambil keuntungan dari bantuan warga di masa pandemi ini. Ini namanya gawat man. Gawat juga ya man ya. Ya. Kelihatannya hakim lebih peduli kepada koruptor itu, bukan kepada masyarakat dan negara yang dihianatin, uangnya yang dicuri. Kok ngeri kali lah lama-lama negara kita ini. Mungkin pun si Pak Menteri itu lagi nggak ngeri kalau dicaci. Wong dia lagi pakai handsfree sambil denger lagu metal. Ada aja kok ya man. Mungkin lah man. Tapi yang pernah aku tahu, undang-undang tindak pidana korupsi di masa bencana, apalagi yang dikorupsi itu dana bencana. Setahu aku hukumannya lebih berat. Cari, betul juga kata kau. Ntar dulu, aku cari dulu di Google undang-undangnya apa. Cari man. Apa yang man? Ada. Ini dia, aku bacakan ya. Dengar. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di pasal 2 tentang tindak pidana korupsi tercantum di ayat 2 bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Oh mak jauh ngeri juga ya. Ya kalian tahu. Itu tuh dalam keadaan tertentu dapat dihukum mati.
di dalam keadaan bencana ini, Ri. Sama seperti undang-undang yang dibilang Parman tadi, Ri. Iya, Man. Iya. Hal yang meringankan ini sepertinya sengaja dicari-cari untuk membenarkan hukum yang lebih ringan dibandingkan pemberatan yang diatur undang-undang itu tadi, Man. Ya mau cemana lagi ya kan? Kita sebagai wong cilik hanya nonton saja drama yang disajikan. Kan udah sering kita dengar hukum di negeri ini. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Oh, walah. Nasib jadi wong cilik iki yo. Ya udahlah, Man. Ri, kita terima aja lah keadaan ini. Banyak-banyak ikhtiar dan berdoa aja lah kita, Ri. Man. Biarlah Allah yang membalas sakit hatinya rakyat Indonesia ini untuk pemimpin yang tidak amanah. Kalau itu aku setuju, Ri. Sama, aku setuju. Woi, main Len. Udah jam berapa nih? Udah malam ini. Belum. Ya, Paket. Ini mau bubar, Paket. Ya, bubar ya, Boy. Udah malam nih. Woi, bahas apa belum di sana tadi? Kok harus setujunya? Kayak ada pemilihan aja. Apa nanti pilih saya ya? Paket. Kalau pakai yang ini nggak bakal terganti lah. Gitu ya, Man. Mantap. Apa ke rumah ya? Bagi sembako kita. Siap. Kami nggak dapat paket. Lo lah kalian. Jatah kalian pasti ada. Tapi kalian pilih saya ya. Sorry, Paket. Kami anti suap. Takutnya dana suap itu hasil korupsi pula. Ya kan, Ri? Kalau gitu nggak jadilah Pak Kep. Ini contoh demokrasi yang nggak sehat. Betul tuh Pak Kep. Kami anti suap kami. Betul, Paket. Namanya usaha. Dan usaha itu pakai modal. Demi jabatan keplor. Ngerti kalian? Oke. Tapi nggak pakai suap juga lah, Paket. Aduh, bubar yuk. Pakai. Satu kata untuk koruptor. Tolonglah Pak, ditindak tegas, bila perlu tembak kepalanya. Rakat titip salam sama kau. Sama pengkhianat negara tembak mati jual. Cacian bukan bentuk keringanan. Penjahat kemanusiaan. Saya pergi jauh, tidak akan